Mari kita lihat seorang pembersih dengan IQ tinggi 180, yang bagaimana dipekerjakan oleh kepolisian sebagai konsultan khusus. Saat membersihkan, dia secara tidak sengaja menabrak kotak yang penuh dengan kasus. Saat akan mengambilnya, dia menemukan bahwa arah penyelidikan polisi sepenuhnya salah. Mira menggabungkan informasi terpecah-pecah ini. Sebuah tempat kejadian perkara yang lengkap muncul di benaknya. Ternyata korban yang seharusnya malah dianggap sebagai pelaku oleh mereka. Maka dia dengan cepat mengoreksi di papan kasus. Dia melakukan kebaikan tanpa mengharapkan nama. Namun keesokan harinya, detektif melihat catatan di papan kasus dan marah besar. Kasus pembunuhan bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Siapa sebenarnya yang mencoret-coret papan kasus? Anggota kepolisian yang hadir menjadi terdiam. Daphne, saya ingin tahu siapa yang melakukannya. Kemudian mereka melihat adegan yang mencengangkan di rekaman kamera pengawas. Pembersih baru, Mira, ternyata sedang menari larut malam di kepolisian. Tidak lama kemudian, Mira menerima panggilan. Pemimpin Jinji mengatakan bahwa mengubah kasus kriminal adalah kejahatan berat. Namun, Mira menjawab bahwa dia hanya melihat kesalahan dan memperbaikinya. Tidakkah mengakui kesalahan dan memperbaikinya adalah kebajikan tradisional? Pernyataan ini menimbulkan ketidakpuasan di hati detektif Jack. Saya telah menangani kasus selama puluhan tahun, jadi tidak seharusnya seorang pembersih mengkritik. Namun, Jinji justru memintanya untuk menyampaikan pendapatnya. Mira pun tidak lagi menyembunyikan kemampuannya. Dia menunjuk mayat dan mengatakan bahwa istrinya tidak mungkin menjadi pelaku. Dari penataan furnitur dan susunan barang-barang mereka, posisi dan warnanya sangat sempurna. Jelas sekali bahwa pemilik rumah memiliki obsesi kebersihan. Namun, ketika pihak kepolisian terlibat, ada sebuah gorden yang ternyata kehilangan satu tali pengikat. Ini tentu tidak dapat diterima bagi pemilik rumah yang perfeksionis. Melihat bekas selotip di kaki kursi, dapat disimpulkan bahwa korban diikat dengan tali dan selotip di kursi. Dan di pergelangan tangan mayat pria ini tidak ada bekas cekikan. Jadi, yang terikat bukan dia, melainkan istrinya. Korban tidak bergerak dari saat dibunuh hingga akhir. Pasti ada orang ketiga di ruangan itu. Dialah yang membunuh tuan rumah dan mengikat istrinya. Inilah pelaku yang sebenarnya kalian cari. Teori luar biasa itu membuat kedua orang tertegun. Seseorang melihat seorang wanita masuk rumah pada saat kejadian. Orang ketiga, untuk memverifikasi pernyataannya. Mereka hanya bisa memindahkan Mira ke ruang tahanan terlebih dahulu. Setelah Mira pergi, keduanya bahkan tidak menemukan celah dalam analisisnya. Bahkan meragukan apakah dia adalah pelakunya. Jika semua yang dia katakan benar, semua penyelidikan mereka sebelumnya akan dibatalkan. Semua usaha akan sia-sia. Kemudian mereka memanggil wanita yang ada di lokasi saat kejadian. Apa yang kamu lakukan di rumah korban kemarin? Saya tidak pergi ke rumahnya kemarin. Jack menunjukkan foto dirinya di TKP. Namun, gadis itu bersikeras membantah. Dia bilang dia bekerja di rumah sepanjang hari. Tapi tidak ada yang bisa membantunya memberikan alibi. Karena itu, polisi mencurigainya sebagai orang ketiga di tempat kejadian. Dan pernyataan Mira sepenuhnya benar. Polisi segera membebaskannya setelah menilai semua kebaikan dan keburukan. Namun saat dia pergi, dia hanya melirik ke komputer. Dan dia menyadari bahwa gadis itu bukan pelakunya. Karena itu sebenarnya bukan video dari kemarin. Petunjuk yang sulit dikumpulkan itu sekali lagi dibantah. Jinji bertanya bagaimana dia bisa mengetahui hal itu. Mira menjelaskan bahwa angin yang bertiup dalam video itu adalah angin selatan. Sementara itu, selama sebulan terakhir, yang bertiup adalah angin utara. Bagaimana kamu tahu angin bertiup ke arah mana? Apakah kamu benar-benar memperhatikan video itu? Dia bilang di belakang gadis itu ada sebuah gereja. Dan gereja biasanya menghadap ke timur. Desain seperti itu sudah ada sejak abad ke-8. Keuntungannya adalah saat matahari terbit. Cahaya matahari yang masuk membuatnya tampak lebih seperti Tuhan. Dan dengan melihat daun yang bergerak, bisa dipastikan bahwa angin di video itu adalah angin selatan. Mengenai angin yang berhembus saat kejadian kemarin. Siapapun yang memiliki mata seharusnya melihat ramalan cuaca. Apakah kalian tidak bisa melihat jebakan yang begitu jelas ini? Para polisi terlihat bingung. Jinji segera mengejarnya. Bertanya bagaimana dia bisa melakukannya. Mira menjelaskan bahwa IQ-nya yang tinggi membuat otaknya bekerja sangat cepat. Dia sering tidak bisa tidur dan akan menonton beberapa drama misteri. Semua pengetahuannya berasal dari situ. Dan itulah alasan dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang biasa. Sehingga dia memilih menjadi seorang pembersih untuk bertahan hidup. Wah, luar biasa. Bukankah ini pekerjaan yang tidak sesuai kemampuan? Jinji segera mengusulkan untuk membantu kepolisian. Masalah sosial akan saya selesaikan. Pasti akan menghasilkan lebih banyak daripada menjadi pembersih. Mira yang harus menghidupi 3 anaknya mengungkapkan bisa mencoba. Sebagai hari pertama bekerja 5. Dia mulai mengkritik kemampuan mereka dalam menangani kasus. Adik perempuan korban adalah yang paling dicurigai di sini. Namun, kepolisian menganggapnya sebagai orang yang tidak penting. Semua orang belum sadar. Tiba-tiba dia dibawa untuk menemui adik perempuan korban, Sophia. Begitu masuk, Mira langsung mulai menggeledah ke sana kemari. Dengan cepat, dia memastikan bahwa Sophia memiliki kecurigaan besar untuk melakukan kejahatan. Jack bahkan belum selesai memperkenalkan dirinya ketika dia diberitahu untuk mundur. Dan diberitahu untuk kembali dalam 1 jam. Ini membuat detektif senior ini merasa sangat canggung. Dia ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki wanita ini. 1 jam kemudian, Mira datang kepada Jack dengan sebuah surat. Ternyata dia baru saja menyamar sebagai pembersih dan menyusup ke perusahaan Sophia. Dia menemukan sebuah surat dari berangkasnya. Surat itu mencatat dendam antara dia dan korban. Dengan cara ini, ada motivasi untuk melakukan kejahatan. Jack semakin mendengarkannya, semakin merasa cemas. Wanita ini sangat pintar. Apakah dia tidak tahu tentang pengambilan bukti ilegal? Hal ini sama sekali tidak akan diterima oleh pengadilan.
Dia sekarang hanya ingin menjauh dari Mira sedikit, supaya tidak tersangkut dirinya sendiri. Meskipun begitu, dia tetap memanggil suami Sophia untuk memberikan keterangan. Tapi pria itu jelas berbohong. Dia bilang bahwa kami suami istri memiliki alibi. Pada hari kejadian, mereka berdua sedang berlibur di Fontana. Mira langsung bisa melihat bahwa dia berbohong. Pria itu mengenakan pakaian custom mewah. Jelas dia adalah seorang elit dari masyarakat kelas atas. Orang seperti ini pasti tidak akan pergi ke taman hiburan murah seperti di Fontana. Kecuali dia memiliki kebiasaan khusus. Begitu ditanya kenapa dia pergi ke Fontana, pasti akan terbongkar kebohongannya. Tapi Mira belum bergabung dan tidak memiliki wewenang untuk melakukan interogasi. Anggota kepolisian juga tidak berniat untuk membantu. Dia hanya bisa mengetuk jendela dan berteriak keras. Tapi semuanya sudah terlambat. Dengan kedatangan pengacara pihak lain, mereka hanya bisa membiarkannya pergi. Mira sangat kecewa dengan hal ini. Tidak heran kalau efisiensi kepolisian sangat rendah. Apapun yang mengikuti prosedur hanya akan membuang waktu. Bekerja di tempat seperti ini lebih baik jadi tukang bersih saja. Maaf, saya tidak mau terlibat. Namun, tepat di hari berikutnya, Jack dengan berani mendatangi. Karena setelah semalaman berdiskusi, mereka menemukan bahwa apa yang Mira katakan. Melihat dia begitu serius, Mira memutuskan untuk berbuat baik sampai akhir. Mengajak mereka untuk melihat tempat kejadian perkara. Begitu masuk, mereka langsung mulai merekonstruksi keadaan saat kejadian. Saat itu, pasangan Sophia sedang bertengkar dengan keluarga korban. Kemudian, korban mengambil senjata untuk mengusir. Namun, suami Sophia merebut senjata dan membunuh balik. Dan pot bunga layu ini. Sebelumnya, dia pernah melihat selfie istri korban di foto. 3 hari yang lalu, pot bunga ini masih segar. Dan masa berbunga-bunga ini adalah 4 hingga 5 hari. Namun, di foto TKP, bunga-bunga ini sudah layu. Dan jika memikirkan profesi pasangan Sophia, satu bekerja di teknologi keamanan, yang satunya adalah ahli botani. Dan rumah ini dilengkapi dengan sistem pengendalian iklim tercanggih. Pasti pelaku menurunkan suhu di dalam ruangan, lalu menghangatkan ruangan kembali. Ini membuat pemeriksa medis tidak dapat menilai waktu kematian dengan benar. Kemudian menjebak semua ini pada wanita keturunan Tionghoa itu. Ini benar-benar sempurna. Mengenai mengapa tidak ada jejak istri korban. Seharusnya Sophia tidak tega untuk menyerang kakaknya. Ini juga menjelaskan mengapa mereka menggunakan Fontana sebagai alibi. Dari foto tersebut, keduanya sudah tinggal di sana sejak kecil. Jika sampai di sini Jack masih tidak mengerti, lebih baik ia mengundurkan diri saja. Maka polisi segera berangkat ke Fontana pada malam itu. Ternyata, mereka menemukan istri korban di sebuah rumah kayu. Pasangan Sophia juga ditangkap malam itu. Kasus ini pun mencapai kesimpulan. Jinji memberikan Mira sebuah surat penerimaan kerja. Merekrutnya sebagai konsultan khusus kepolisian. Namun, setelah mengalami prosedur mereka secara langsung, Mira yang terbiasa bebas tetap menolak. Jinji juga tidak merasa terkejut sama sekali. Bagaimanapun, pemikiran jenius seperti ini sulit mereka tangkap. Hanya memberitahunya bahwa posisi itu akan selalu tersedia. Jika ingin mengubah pikiran, bisa hubungi saya kapan saja. Namun, tepat di hari berikutnya, dalam obrolannya dengan putrinya, dia benar-benar mengubah pikirannya. Mira memiliki 3 anak. Namun, mereka tidak pernah melihat ayah mereka. Putrinya yang sedang dalam masa pemberontakan berkata bahwa ayah tidak menginginkan mereka. Mira menjelaskan bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Tidak bisa kembali untuk bertemu kami. Jangan lagi membohongi diri sendiri. Jika begitu, sebagai ibu, saya akan membantu kalian menemukan ayah kalian kembali. Dia melangkah dengan sepatu hak tinggi masuk ke kepolisian. Masuk dengan percaya diri ke kantor Jinji. Jika saya memberimu pekerjaan, kamu juga harus memberiku pekerjaan. Saya membutuhkan orang-orangmu. Namanya Romanda Chora. Dia hilang 15 tahun yang lalu. Jadi saya butuh bantuan. Pembersih kepolisian diundang ke tempat kejadian perkara. Hanya dengan sekali lihat, dia sudah tahu analisis polisi semua salah. Korban terjatuh dari atap dengan mengenakan sepatu tari tap. Jack menilai ini adalah kecelakaan akibat terpeleset. Pembersih hanya tersenyum tanpa menjawab. Dia meminta untuk melihat ke atap. Tapi di sini tidak ada barang lain selain sebuah penyangga ponsel. Jelas sekali ini terjadi saat merekam video lucu. Namun Mira melihat ada yang tidak beres. Goresan di penyangga jelas terlihat akibat ditumbukan. Jadi ponsel pasti juga akan meluncur sejauh sedikit. Dia membungkuk untuk memeriksa. Ternyata dia menemukan sebuah ponsel di celah. Di atasnya ada beberapa goresan yang jelas. Dari bekas pemakaian, pemiliknya adalah seorang orang kidal. Di belakang terdapat lambang tim bisbol. Dia membuka layar. Mira langsung mengenali bahwa layar kunci adalah kesengsaraan Santo Antonius. Biasanya hanya penganut Katolik yang akan melakukan itu. Namun baik itu penggemar tim bisbol maupun penganut Katolik. Jelas tidak sesuai dengan identitas korban. Artinya korban seharusnya memiliki satu rekan. Saat dia sedang menari tap, dia didorong jatuh. Jack dipenuhi dengan pikiran. Hanya dengan sebuah ponsel, begitu banyak informasi bisa diperoleh. Tampaknya inilah perbedaan antara orang biasa dan... Ternyata Mira pernah kesulitan bersosialisasi karena IQ-nya terlalu tinggi. Maka dia terus bekerja sebagai pembersih untuk bertahan hidup. Sampai dia ditemukan oleh tim kepolisian dan dipromosikan sebagai konsultan khusus. Menjadi senjata pamungkas mereka dalam memecahkan kasus. Untuk mempercepat kemajuan kasus, Mira mengusulkan untuk pergi ke rumah sakit melihat keadaan korban. Melihat apakah bisa mendapatkan informasi dari mulut keluarga. Namun melihat anak laki-laki yang belum keluar dari bahaya. Mira hampir mengucapkannya tetapi kembali menelan kata-katanya. Dia mengira akan pulang dengan tangan hampa. Saat itu, rekan-rekan korban di bengkel mobil datang berkunjung secara kolektif.
Ini membuatnya segera menangkap banyak detail. Dua orang di antara kerumunan itu kidal. Mira dengan cepat memastikan bahwa ponsel itu milik salah satu dari mereka. Ponsel itu miliknya. Yang mana? Yang tangan kirinya disandarkan di bahu ibu korban. Apakah kamu melihat tato di siku? Itu jelas jahitan bola baseball. Setelah memastikan tersangka, Jack segera membawanya untuk diinterogasi. Setelah mengetahui polisi menemukan ponselnya di tempat kejadian, Rowland baru kemudian mengatakan bahwa dia memang pergi ke atap dengan korban tadi malam. Sebenarnya kita berencana untuk menari tap bersama. Tapi saat berlatih, tiba-tiba ada bayangan hitam yang datang. Ketika dia bangkit kembali, sekelilingnya sudah sepenuhnya kosong. Pernyataan ini bagi mereka hanyalah alasan. Rekaman CCTV di lokasi kejadian hanya menunjukkan samar-samar dua sosok di dalam mobil. Kecuali jika orang ketiga muncul. Jika tidak, Rowland sedang berbohong. Sementara semua orang mulai mendiskusikannya. Mira sudah masuk ke mode berkinerja tinggi. Berdasarkan informasi dan keterangan Rowland, dia menyimpulkan bahwa Roman bukan pelaku. Di tempat kejadian perkara pasti ada orang ketiga. Jadi dia ingin melihat mobil yang rusak itu lagi. Dia membuka bagasi. Dengan tegas dia memberitahu mereka bahwa pelaku bersembunyi di sini. Ini juga menjelaskan mengapa ada orang ketiga yang muncul di lokasi. Namun Jack menyatakan itu tidak mungkin. Meskipun mobil ini sudah dibeli cukup lama, fitur keamanannya sangat canggih. Begitu bagasi terkunci, tidak bisa dibuka dari dalam. Melihat dia bingung, Mira memutuskan untuk menunjukkan caranya secara langsung. Menghadapi wanita yang seringkali memintanya untuk datang, Jack dengan tegas mengunci pintu mobil. Setelah menunggu 10 detik, tidak ada suara. Dia baru saja akan membukanya. Tiba-tiba bagasi terbuka secara otomatis. Ternyata di dalamnya ada perangkat pengunci rahasia. Biasanya hanya mekanik yang bisa menemukannya. Sekarang tampaknya ada orang ketiga di tempat kejadian. Dan pelaku ini kemungkinan besar adalah rekan korban. Keduanya segera bergegas ke bengkel. Begitu bertemu, suasana sudah tegang. Jelas sekali, hubungan Jack di sini tidak begitu baik. Saat-saat krusial. Karena dia sebelumnya adalah seorang pembersih. Sama seperti mereka, dia juga termasuk dalam masyarakat kelas bawah. Tak lama kemudian, dia akrab dengan para teknisi. Setelah ditanya, korban di sini adalah sosok yang menyenangkan. Semua orang memiliki hubungan yang baik dengannya. Mereka juga sangat merasa simpati terhadap nasibnya. Setiap orang memberikan alibi mereka dengan baik. Setelah menyelesaikan sehari kerja, Mira yang pulang ke rumah menemukan karya suaminya. Ini adalah alasan utama dia membantu kepolisian. Dia berharap dapat memanfaatkan kekuatan mereka untuk menemukan suaminya yang hilang. Putrinya yang berada dalam masa pemberontakan sangat tidak mengerti. Dia berpikir bahwa ayahnya telah meninggalkan mereka. Meskipun Mira berusaha menjelaskan, itu tidak mengubah pendapatnya. Dia hanya bisa melihat karya-karya ini berusaha menemukan petunjuk tentang hilangnya suaminya. Melihat bulan yang dilukis suaminya, Mira tiba-tiba mendapatkan ilham. Dalam kasus jatuh dari gedung, dia mengabaikan petunjuk penting. Maka, dia memanggil Jack untuk datang ke lokasi kejadian malam itu. Menggunakan IQ-nya yang mencapai 108, dia mulai menganalisis skenario kejadian. Mengasumsikan bahwa ada orang ketiga yang hadir di lokasi. Tempat persembunyian terbaik pelaku adalah di belakang unit outdoor AC itu. Saat korban mendekati tepi, pelaku akan segera menyerang. Saat dia menjatuhkan tripod, ponsel juga terlempar. Kemudian, menghitung berdasarkan waktu panggilan yang diterima. Saat itu, bulan dan matahari berada dalam sudut 90 derajat. Itu adalah saat paling terang. Rowland dan korban benar-benar berada dalam bayangan. Bulan tepat mengenai mata pelaku. Dalam situasi ini, bergerak dengan cepat. Dia sama sekali tidak bisa melihat siapa yang dia dorong. Sementara itu, sifat korban sangat lembut. Jadi sangat mungkin pelaku telah salah mendorong. Target sebenarnya seharusnya adalah Rowland. Jack segera meneleponnya. Namun saat ini, Rowland berada di bar. Suara bising membuat keduanya tidak bisa berbicara. Dalam keadaan darurat, Mira bertindak lagi. Menggunakan pengenal lagu untuk membedakan musik yang bising. Dia mencari lagi dan menemukan hanya ada satu bar yang memutar lagu ini malam ini. Keduanya segera menuju lokasi. Mengajak teman-teman dari bengkel untuk membantu. Karena ini menyangkut nyawa, semua orang segera bergerak menyebar. Tidak lama kemudian, akhirnya mereka melihat sosok Rowland di sudut. Namun, mereka tetap terlambat. Rowland tertembak di perut dan sudah tewas.